Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mencoba mempresentasikan materi minggu kedua dari mata kuliah sengketa pajak yang berjudul Hukum Pajak dalam Sengketa Pajak. Di sini saya Mariski selaku moderator dan saya akan mewakilkan teman-teman untuk pengenalan diri. Jadi dalam kelompok saya ada Emil Salim sebagai penyaji, Firdaus sebagai penyaji, dan Priscilia Intan Pratiwi sebagai penyaji. Baiklah, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke materi yang pertama. Yaitu materi yang pertama adalah pengertian hukum. Baiklah, untuk materi yang pertama akan saya coba bacakan sendiri, yaitu pengertian dari hukum. Hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau oleh pemerintah. Jadi hukum diartikan sebagai sistem aturan negara, kelompok, atau bidang kegiatan tertentu. Hukum juga berarti aturan umum yang menyatakan apa yang selalu terjadi ketika ada kondisi yang sama. Nah, untuk materi yang kedua, yaitu tentang pengertian pajak, akan dibacakan oleh saudara Emil Salim. Pada Emil Salim, saya persilahkan. Baiklah, kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian pajak. Pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Setiap sen uang pajak yang dibayarkan rakyat akan masuk dalam pos pendapatan negara dari sektor pajak dan bersifat memaksa. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk mendanai pembangunan di pusat dan di daerah. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk saudara Emil Salim yang telah mencairkan materi dengan sangat bagus. Mudah-mudahan kita semua mengerti dan dapat memahaminya. Oke, untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang penyelesaian sengketa pajak akan dibacakan oleh saudara Firdaus. Kepada Firdaus, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberi saya waktu untuk menjelaskan materi selanjutnya. Baik, materi selanjutnya itu adalah penyelesaian sengketa pajak. Di sini penyelesaian sengketa pajak dapat kita lakukan dengan 4 cara. Yang pertama yaitu adalah keberatan. Keberatan ini dikategorikan apabila wajib pajak berpendapat bahwa ketetapan jumlah rugi, jumlah pajak, dan pemotong atau pemungut pajak tidak sebagaimana mestinya. Yang kedua yaitu adalah gugatan. Gugatan merupakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan pajak yang ditagih atau terhadap keputusan yang dapat diajukan. Selanjutnya itu adalah yang ketiga, banding. Upaya hukum selanjutnya yang dimiliki wajib pajak sesuai peraturan perundang-undangan atas ketidakpuasannya terhadap keputusan Direktorat Jenderal Pajak adalah dengan melakukan permohonan banding kepada pihak pengadilan pajak. Yang keempat caranya yaitu adalah dengan melakukan peninjauan kembali. Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali hanya 1 kali atas putusan pengadilan pajak kepada Mahkamah Agung. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada saudara Firdaus. Dari penjelasannya tadi kita dapat menyimpulkan bahwa dalam penyelesaian sengketa pajak ada 4 tahapan, yaitu yang pertama keberatan, yang kedua gugatan, yang ketiga banding, dan yang keempat adalah peninjauan kembali. Baiklah, untuk pembacaan materi yang keempat akan dibacakan oleh saudari Priscilia Intan Pratiwi. Pada Priscilia, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk bisa menjelaskan mengenai bedah kasus yang telah kelompok 7 analisa. Baiklah, jadi bedah kasus yang kami ambil dari internet berjudul Kalah dari wajib pajak, Pengadilan Dirjen Pajak kembalikan pajak sebesar 11,7 triliun. Jadi kesimpulan yang kelompok 7 dapat adalah sesuai permasalahan di atas bahwa DJP memiliki sengketa dengan wajib pajak. Jadi sengketa tersebut berupa restitusi pajak yang dilakukan oleh wajib pajak karena pada dasarnya PKP berhak mengajukan gugatan
berupa restitusi pajak apabila PKP merasakan membayar lebih banyak pajak masukan daripada pajak keluaran di dalam aktivitas bisnisnya. Gugatan tersebut dilaksanakan sesuai prosedur sengketa pajak sesuai gugatan yang diterima DJP. Dengan keputusan akhir, DJP harus mengembalikan pajak lebih bayar tersebut ke penggugat karena DJP kalah dalam sengketa pajak. Mungkin itu penjelasan dari bedah kasus kelompok 7 itu sendiri. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Frisilia yang telah memecahkan materi dari bedah kasus hingga materi tentang kesimpulan dan saran. Mudah-mudahan dapat dimengerti oleh teman-teman semua dan bermanfaat bagi kita semua juga. Oke, saya ulangi sekali lagi. Kesimpulan dari diskusi kali ini yaitu sengketa pajak adalah suatu permasalahan tentang pemungutan pajak antara wajib pajak dengan petugas pajak yang berwenang sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan. Di Indonesia seringkali terjadi sengketa pajak karena adanya kekeliruan antara wajib pajak dengan pejabat pajak yang berwenang. Oke, sekian presentasi dari kelompok 7. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan dapat dipahami oleh teman-teman semua. Kalau ada kesalahan dan kurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.